nggak sih di perusahaan kita itu sedang dilakukan transformasi budaya loh? Hah? Transformasi budaya? Apa itu? Jadi, transformasi budaya adalah perubahan yang dapat terjadi di seluruh organisasi atau di masing-masing departemen atau tim. Ini membutuhkan perubahan hati, pikiran, dan keterampilan tenaga kerja yang bertujuan untuk mendukung budaya yang diinginkan. Biasanya, individu terlebih dahulu harus memiliki keyakinan yang bersumber dari hati yang bertujuan untuk mengubah setiap perilaku. Kemudian, mereka harus memahami seperti apa perubahan itu, dan kita harus mampu memiliki alat atau keterampilan yang diperlukan untuk menunjang setiap perubahan. Oh, seperti itu. Jadi, transformasi budaya itu biasanya dimulai ketika sebuah organisasi menyadari bahwa budaya yang dijalankan saat ini tidak selaras dengan visi, misi, nilai, dan tujuan dari sebuah organisasi. Ketidaksesuaian tersebut biasanya memberikan sinyal kepada pemimpin perusahaan bahwa budaya telah menjadi penghalang untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Biasanya transformasi budaya juga terjadi ketika organisasi terlibat dalam proses untuk menyelaraskan budaya dengan visi, misi, dan nilai yang tujuannya untuk mencapai nilai yang strategis. Nah, bukannya sebuah budaya itu biasanya berubah karena secara disengaja? Tidak, budaya itu dapat berubah secara tidak sengaja. Biasanya disebabkan jika suatu masalah itu dibiarkan tanpa pengawasan karena volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity dari lingkungan kita saat ini. Misalnya di dalam suatu perusahaan itu mengalami puksha. Artinya organisasi mungkin menjadi reaktif dan kurang strategis, meninggalkan mode organisasi yang rentan terhadap perubahan yang tidak disengaja. Oleh karena itu, biasanya pemimpin perusahaan itu akan menjadi ujung tombak transformasi budaya dengan mempertimbangkan lingkungan eksternal dan internal organisasi, visi, misi, tujuan strategis, dan nilai inti. Oh, jadi ujung tombak di dalam suatu perusahaan itu adalah pemimpin itu sendiri. Tetapi menurut saya bukannya semua yang ada di dalam suatu organisasi itu berperan penting dalam menjaga sebuah budaya organisasi di dalam suatu perusahaan. Memang betul dalam setiap organisasi itu seluruh anggota, pemimpin, dan bahkan bawahan memiliki peran penting dalam membangun organisasi untuk yang lebih baik. Kenapa? Karena transformasi budaya dikatakan sukses itu ketika transformasi tersebut dapat mengubah budaya yang tidak sesuai menjadi budaya yang mendukung visi, misi, dan tujuan organisasi serta mampu memberdayakan karyawannya. Oke, mari kita simak teman-teman mengenai bagaimana cara kita mengenali kebutuhan transformasi budaya di dalam suatu organisasi. Cara mengenali kebutuhan transformasi budaya yaitu melalui organisasi yang matang, yang bertujuan agar transformasi budaya itu mampu mengamati skor keterlibatan karyawan yang rendah secara konsisten dan tingkat perputaran yang tinggi dari karyawan baru dan karyawan yang berpotensi tinggi. Pendapatan organisasi mungkin berada pada titik terendah sepanjang waktu karena pelanggan terpikat pada pesaing baru yang bergabung dengan pasar. Nah, pada saat ini kan terjadi pandemi COVID-19 yang dimana mengharuskan karyawan itu harus bekerja dari jarak jauh, dari rumah dan dari kantor. Misalnya organisasi sekarang itu kan beralih kan dari yang tadinya tatap muka, sekarang berubah menjadi model kerja hibrid, yang akhirnya memerlukan transformasi budaya baru. Kepemimpinan organisasi di sini harusnya dapat mengenali populasi karyawan dan sistem yang dibutuhkan untuk menjadi lebih beragam, setara, dan inklusif. Manajemen perubahan dalam transformasi budaya. Manajemen perubahan dalam transformasi budaya itu biasanya menggunakan model McKinsey 7S. Model ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk menganalisa aspek internal organisasi sebuah perusahaan dengan menggunakan 7 elemen utama, yaitu strategi, struktur, sistem, skill, staff, style, dan shared value. Model analisis McKinsey ini diperkenalkan oleh Tom Peters dan Robert Waterman yang bekerja sebagai konsultan di perusahaan McKinsey
dan company pada tahun 1980-an. Menurut mereka, keselarasan ketujuh elemen ini dalam organisasi merupakan faktor kunci keberhasilan sebuah perusahaan. Berikut cara menerapkan model McKinsey 7S yang efektif bagi perusahaan dalam transformasi budaya. 1. Melakukan identifikasi area yang tidak selaras secara efektif. Tujuannya adalah untuk melihat elemen 7S dan mengidentifikasi apakah mereka secara efektif dan selaras satu sama lain. Kita harus mencari celah, ketidakkonsistenan, dan kelemahan di antara hubungan unsur-unsur tersebut. Kedua, menentukan desain organisasi yang optimal. Dengan bantuan dari manajemen puncak, diharapkan desain organisasi ini dapat berjalan secara efektif sesuai apa yang kita inginkan. Dengan mengetahui keselarasan yang diinginkan, maka kita dapat menentukan tujuan dan membuat rencana aksi yang tepat. Ketiga, tentukan di mana dan perubahan apa yang harus kita lakukan. Maksudnya, rencanakan tindakan apa yang akan merinci area yang ingin kita capai dan kita selaraskan dan bagaimana kita dapat melakukannya. Yang keempat, membuat perubahan yang diperlukan. Perubahan yang dilaksanakan dengan baik akan memiliki dampak positif bagi perusahaan. Oleh karena itu, Anda harus mencari orang-orang di perusahaan kita atau menyewa konsultan apa yang paling cocok untuk menerapkan perubahan ini. Yang kelima, terus meninjau 7S. Peninjauan ulang secara terus-menerus dari setiap area sangat penting karena 7 elemen tersebut bersifat dinamis dan berubah secara konstan. Perubahan dalam satu elemen selalu memiliki efek pada elemen lain dan memerlukan penerapan desain pada organisasi yang baru. Berikut